ada satu sosok yang menggunakan mukena sedang duduk mengaji di samping Mak Haji. Dan dia melihat muka satu sosok ini itu sangat menyeramkan. Dia melihat mukanya hitam sekali dan penuh dengan bulu. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih udah mampir di channel YouTube ini. Nah, hari ini aku akan kembali membawakan kisah-kisah horor untuk kalian semua. Tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa ya guys untuk klik tombol subscribe, like, dan komennya. Dan jangan lupa untuk klik tombol lonceng agar kalian tahu waktu aku upload video yang baru. Kisah horor kali ini yang akan aku ceritakan ke kalian ini adalah kisah seseorang yang memelihara jin. Nah, aku juga baru tahu kalau jin itu ternyata ada yang beriman dan ada juga yang murtad. Bahkan mereka memiliki anak. Dan anaknya ini biasa disebut dengan bubunjit. Penasaran kalian gimana ceritanya? Tanpa basa-basi, yuk kita masuk ke ceritanya. Kisah ini dikisahkan oleh seseorang yang menceritakan kisahnya ini di sosial media. Jadi aku ambil kisahnya ini dan menceritakannya ke kalian semua. Jadi kita sebut saja orang yang menceritakan ini namanya Adi. Nah, ini kisah si Adi dan keluarganya. Ceritanya di suatu hari, ini tepatnya di tahun 2020-an akhir. Jadi datanglah tetangganya si Adi ke rumahnya. FYI, tetangga si Adi ini adalah seorang kiai. Nah, kiai ini kita sebut saja namanya Kiai Rijal. Datanglah Pak Kiai ini berkunjung ke rumah si Adi dan keluarganya. Tujuan datangnya Pak Kiai ini adalah untuk meminta bantuannya keluarga si Adi menjualkan rumahnya. Terkejutlah keluarga si Adi ini, kenapa tiba-tiba Pak Kiai ini ingin pindah dari rumahnya? Karena mereka ini bertetangga sudah lama, sudah bertahun-tahun. Ditanyalah oleh si Adi. Dia bilang, kenapa Pak Kiai ingin menjual rumahnya? Kenapa? Apa ada masalah? Si Adi ini nanya ke Pak Kiai. Terus Pak Kiai ini menjawab, saya ingin balik ke kampung, kasihan orang tua saya tinggal sendiri. Tepatnya bapaknya Pak Kiai ini tinggal sendiri di rumah dan keadaannya sudah sakit-sakitan. Jadi Pak Kiai dan keluarga harus balik ke kampung untuk mengurus bapaknya Pak Kiai. Nah, si ibu sambil membawa makanan ringan dan minuman juga mencoba untuk meyakinkan Pak Kiai lagi gitu. Apakah sudah dipertimbangkan kembali Pak Kiai, kata si ibu. Sayang loh Pak, soalnya rumah Bapak ini sangat strategis gitu di pinggir jalan. Kalau dijual kan sayang, kata ibunya si Adi. Nah, Pak Kiai itu menjawab, sudah keputusan saya sudah bulat, kata Pak Kiai gitu. Karena kasihan lihat orang tuanya yang sudah tinggal sendiri terus udah sakit-sakit. Mendengar hal itu karena mereka ini sudah nyaman sekali bertetangga dengan Pak Kiai. Jadi ibunya, bapaknya si Adi dan Adi pun sangat sedih dengan keputusan Pak Kiai. Karena Pak Kiai ini mempunyai istri dan anak pun yang sangat soleha gitu. Dia memiliki istri yang soleha, dia punya anak juga usianya itu sekitar 17 tahun dan soleha juga gitu. Jadi mereka sangat senang memiliki tetangga seperti Pak Kiai. FYI, rumah Pak Kiai ini dulunya adalah pondok pesantren yang besar dan terkenal dulu di zaman dulu. Bahkan si Adi ini adalah salah satu santrinya di pesantren tersebut. Nah, sekarang pesantrennya itu sudah tidak beroperasi lagi. Karena kan zaman sekarang udah banyak tuh pondok-pondok pesantren yang baru. Jadi pesantrennya Pak Kiai ini udah kalah lagi tuh mungkin dalam sisi bangunan atau ajarannya. Jadi para santri yang baru ini lebih memilih untuk masuk ke pondok pesantren yang baru.
Nah, jadinya lah pesantren Pak Kiai ini tidak ada yang masuk. Sampai saat ini itu sudah kosong, tidak ada santri dan santriwati lagi. Terpaksalah ditutup oleh Pak Kiai. Jadi untuk kebutuhan sehari-harinya Pak Kiai ini berdagang ikan asin. Nah, si Adi ini itu kasihan lihat Pak Kiai ini, karena setelah pesantrennya tutup, Pak Kiai ini sepertinya kehidupannya jadi kurang mampu gitu. Jadi dia kalau seandainya lebih rezeki, dia suka gitu memborong ikan asinnya Pak Kiai dengan tujuan untuk membantu hidupnya Pak Kiai. Karena dia sayang juga, karena pernah menjadi ustadznya waktu di pesantren tersebut kan, karena kan dia mantan santri di situ. Udah tuh kan mereka cerita-cerita ngobrol-ngobrol, nggak terasa sore hari pun datang, pulanglah Pak Kiai ke rumah. Dan keesokan harinya itulah rezekinya Pak Kiai ya kan, lakulah rumah Pak Kiai ini. Jadi kan ibunya tuh yang memasarkan, ternyata ada pula yang tertarik, dan yang membeli rumahnya Pak Kiai ini adalah tetangga desa. Jadi dari desa sebelah lah gitu. Jadi yang membeli ini kita sebut sajalah namanya Mak Haji Rodiah. Nah, Mak Haji Rodiah ini tinggal di tetangga sebelah. Dia itu tinggal di rumah menantunya. Dan posisinya di situ Mak Haji Rodiah dengan menantunya itu tidak cocok, sering bertengkar. Nah, jadi Mak Haji Rodiah ini udah pengen kali pindah rumah, pas pula ditawari sama ibunya si Adi. Dan tuh dia minta sama anak yang perempuan yang bekerja di kota untuk membelikan dia rumah Pak Kiai ini, dan dibelikanlah oleh anak perempuannya tersebut. Adalah proses pembelian rumah pun selesai, pindahlah Pak Kiai dan pindahlah juga Mak Haji ini ke rumahnya Pak Kiai. Nah, FYI, Mak Haji ini di rumah Pak Kiai itu tinggal hanya berdua. Nah, yang tinggal di dalam rumah itu hanya Mak Haji dan cucunya. Dan si Adi ini tidak tahu nih ya cucu keberapa, cuman cucunya ini perempuan, usianya sekitar 10 tahunan saat itu. Dah berjalanlah hari. Ini hari pertama Mak Haji pindah ke rumahnya Pak Kiai, menjadi tetangga barunya si Adi dan keluarga. Setelah itu waktu subuh pun tiba. Bangunlah si Adi ini. Si Adi ini memang selalu bangun pertama kali dibandingkan dengan ibu dan ayahnya. Bangunlah dia keluar kamar. Tiba-tiba dia terkejut melihat TV-nya tiba-tiba sudah tergeletak di lantai. Tidak hanya TV-nya saja. Jadi di TV itu ada satu booster dan ada remote TV. Itu tiga itu remote TV, booster dan TV-nya itu terletak di lantai, dan posisinya itu tertata sangat rapi. Melihat hal itu, si Adi ini sangat terkejut kan. Dilihat, kok TV-nya bisa tiba-tiba di bawah? Apa ada maling? Atau ada binatang? Gak masuk di akal gitu ya kan. Hal yang tidak di luar nalar gitu. Kok bisa tiba-tiba TV-nya itu di bawah? Apakah ada maling yang gak sempat bawa mendengar dia keluar? Adalah karena memikirkan nanti ibunya tiba-tiba bangun ketakutan gitu kan, karena kan ibunya si Adi ini orangnya penakut, apalagi dengan hal-hal mistis gitu kan. Ya udahlah, diangkat aja sama si Adi, diletakkan ke posisinya semula. Tapi si Adi ini masih kepikiran gitu, kok bisa ya TV-nya itu tiba-tiba tergeletak di lantai dengan posisi yang sangat rapi, tertata rapi, TV-nya, boosternya dan remote-nya gitu. Kalau binatang atau maling nggak masuk di akal kalau TV-nya itu bisa tertata rapi gitu kan. Kalau misalnya binatang kan pasti udah pakai mana-mana itu TV-nya. Adalah dia karena nggak pengen orang tuanya kepikiran, dia juga nggak mau ambil pusing. Adalah diletakkannya, dibagusinya seperti biasa, dan dia menjalani aktivitasnya seperti biasa. Di siang harinya dia melihat Mak Haji itu datang ke rumahnya. Ngobrol-ngobrol lah sama ibunya si Adi. Dia mendengar Mak Haji ini ceramah
rumah sama ibunya. Dia mendengar kalau Mak Haji ini bilang kalau kita harus rajin-rajin beribadah karena kita nggak tahu ajal itu kapan datangnya untuk menjemput kita. Nah, si Adi ini juga menceritakan bahwa Mak Haji ini perawakannya itu nenek-nenek yang tipe bawel, yang cerewet, tetapi baik hati gitu. Jadi bawaannya itu dia cerewet, cuman dia baik hati, mau ceramah, mau menasehati gitu ya kan. Jadi dia disukai oleh keluarganya si Adi. Tetapi entah kenapa si Adi ini kalau melihat Mak Haji itu suka merasa ada yang aneh. Dia melihat aura Mak Haji ini ada yang beda gitu. Dan waktu kalau dia lagi bertatap-tatapan sama Mak Haji, dia itu suka merinding gitu. Dan karena takut dia langsung nggak berani gitu tatap-tatapan sama Mak Haji, langsung mengalihkan pandangannya. Berjalanlah hari, makin hari ternyata mereka makin mengetahui latar belakang kehidupan Mak Haji. Ternyata Mak Haji ini suka didatengin oleh tamu. Jadi tamu-tamu yang datang ke rumah Mak Haji itu meminta tumbal, tetapi bukan tumbal yang ilmu hitam gitu. Jadi bukan tumbal untuk setan-setan gitu sesajen atau apa, bukan, tetapi untuk ruwat rumah baru gitu. Jadi ruwat itu adalah kalau seandainya kita punya rumah baru, dipanggillah Mak Haji ini untuk mengusir dedemit atau jin-jin yang ada di dalam rumah itu. Jadi kita tinggalnya itu enak di rumah baru tanpa ada gangguan dari makhluk halus gitu. Itulah tugasnya si Mak Haji. Tetapi herannya tamu-tamu Mak Haji itu datang selalu itu di dini hari. Jadi tamu-tamunya itu selalu datang di pukul 2 sampai jam 3 pagi. Terkadang pun subuh, waktu si Adi ini mau sholat subuh, dia melihat masih ada gitu tamunya Mak Haji. Sepeda motornya masih terparkir di depan rumah pintu Mak Haji. Karena hal itu, si Adi pun makin penasaran dengan Mak Haji ini. Jadi dengar-dengar cerita dari tetangga kanan kiri, ternyata Mak Haji itu bukan hanya bisa meruat rumah, tetapi Mak Haji juga bisa membantu memberikan penglaris bagi orang-orang yang sedang berdagang. Adi ini orangnya itu nggak mau ambil pusing gitu dengan urusan orang lain. Jadi pada suatu malam, inilah hal yang menurut Adi ini tidak masuk di akal oleh dia dan tidak bisa diterima oleh nalar. Jadi dia malam tuh kan biasa WA-an lah sama pacarnya. Saat itu jam menunjukkan pukul 11 malam. Dia WA sama ceweknya, lama-lama dia tertidur, tapi dia tahu, dia sudah memastikan dia itu tertidur pukul 11 malam. Nah, tidurlah dia. Tiba-tiba dia bangunlah waktu subuh. Dan dia lihat itu handphonenya ada yang chat dengan pacarnya sampai pukul 2 pagi. Di situ dia langsung kaget, dia lihat siapa yang chat, karena posisinya kan si Adi udah tidur pukul 11 malam. Gak mungkin juga posisinya si Adi ini ngelindur sambil chatan gitu kan, gak mungkin, dia gak sadar gitu ya kan. Dan hal itu membuat dia ngerasa, ih ada yang aneh ini gitu. Dan dia langsung berpikir semenjak Mak Haji ini pindah di samping rumahnya menjadi tetangganya, ada aja gitu hal-hal yang aneh. Dia juga berpikir kalau Mak Haji ini adalah seorang dukun, tapi Mak Haji ini sangat rajin beribadah gitu. Dia selalu mendengar Mak Haji ini kalau habis maghrib itu selalu baca Quran dengan syahdunya gitu, suaranya selalu terdengar dan gak pernah ketinggalan. Jadi gak mungkin Mak Haji ini adalah seorang dukun atau yang aneh-aneh. Dan sampai pada suatu maghrib terdengarlah suara Mak Haji yang sedang mengaji. Karena dia penasaran nih si Adi, jadi dengan diam-diam dia mengintip Mak Haji yang sedang mengaji dari jendela rumahnya. Disitulah betapa terkejutnya si Adi dengan apa yang dia lihat. Dia melihat dari jendelanya yang mengaji selama ini itu bukan Mak Haji. Jadi dia melihat di rumah Mak Haji itu
Posisinya Mak Haji sedang tertidur di atas kasur dan ada satu sosok yang menggunakan mukenah sedang duduk mengaji di samping Mak Haji. Dan dia melihat muka satu sosok ini itu sangat menyeramkan. Dia melihat mukanya hitam sekali dan penuh dengan bulu. Melihat hal itu, si Adi sontak langsung mundur ke belakang dan dia pun tersandung. Dia tersandung, langsung dia seperti kesakitan gitu, dia bilang aduh gitu kan. Nah disitulah Mak Haji mendengar suara si Adi, langsung Mak Haji bangun dan bilang siapa itu? Si Adi yang sangat ketakutan langsung masuk lari ke rumahnya dan langsung menemui ibunya. Sambil ngos-ngosan si Adi ini langsung bilang sama ibunya bahwa ada jin di rumah Mak Haji. Yang selama ini mengaji itu bukan Mak Haji tapi jin, kata si Adi ini ke ibunya. Tetapi di situ ibunya itu tidak percaya sama si Adi. Dia bilang kayak gini, gak mungkin Mak Haji piara jin. Mak Haji itu sangat solehan Mak, katanya sama si Adi. Nah, di situ si Adi langsung marah sama ibunya. Kalau ibu nggak percaya, ayo kita langsung ke rumah Mak Haji, itu dia sedang mengaji. Ibu lihat, bukan Mak Haji yang mengaji, tetapi ada satu sosok jin yang mengaji. Mendengar kata-katanya si Adi, bapaknya si Adi pun langsung keluar. Di situ bapaknya si Adi langsung marah sama si Adi. Dia bilang, gak boleh kita mengintip itu ke rumah orang, gak sopan. Kata bapaknya si Adi membela Mak Haji. Melihat bapak dan ibunya yang membela Mak Haji, si Adi ini dengan kesal langsung masuk ke kamarnya dan dia udah memilih untuk tidur aja gitu. Dan keesokan paginya, tiba-tiba Mak Haji ini datanglah ke rumahnya si Adi. Di situ Mak Haji duduk dan berbicara dengan kedua orang tuanya Adi. Gak lama si Adi pun dipanggil lah untuk ikut mengobrol dengan Mak Haji dan bapak ibunya si Adi ini. Nah disitulah Mak Haji ini mengaku kepada keluarganya si Adi bahwa memang benar Mak Haji ini piara jin. Nah jin inilah yang selama ini membantu Mak Haji untuk meruat rumah dan melakukan hal-hal mistis lainnya yang selama ini mereka lihat gitu. Banyak tamu, itulah berarti jin itulah yang membantu Mak Haji untuk membantu orang-orang tersebut. Dan Mak Haji ini juga bilang dia minta maaf kalau kemarin itu ada bubunjit yang mengganggu rumah mereka, rumahnya si Adi, yang bermain dengan televisi sambil yang ditemukan oleh si Adi gitu. Nah, Mak Haji juga meminta maaf kepada Adi dan keluarga bahwa kemarin itu ada salah satu bubunjitnya yang nakal, yang main dan masuk ke rumahnya keluarganya si Adi ini. Nah, karena penasaran, si Adi ini bertanya, apa itu bubunjit Mak Haji? Situlah Mak Haji menceritakan bahwa bubunjit itu adalah anak jin yang dipiaranya. Tapi saat ini Mak Haji bilang jangan takut lagi karena bubunjit itu sudah dipulangkan entah kemana sama Mak Haji. Jadi bubunjit itu tidak akan mengganggu mereka lagi, keluarganya si Adi lagi. Mak Haji juga bilang sama si Adi dan keluarganya jangan takut karena jin itu ada dua macam. Ada jin yang beriman dan ada jin yang murtad. Jadi yang bersama Mak Haji saat itu adalah jin yang baik gitu. Nah setelah Mak Haji ini menceritakan kepada Adi dan keluarga, tidak pernah ada lagi gangguan-gangguan yang dialami mereka. Dan juga si Adi ini juga sudah tidak takut lagi karena kan udah tahu bagaimana sebenarnya kehidupan si Mak Haji ini, bahwa Mak Haji ini adalah orang yang baik. Dia punya jin juga untuk membantu orang gitu, tidak melakukan hal-hal yang buruk. Tetapi tidak dipungkiri kata si Adi nih ya, bahwa dia masih suka merinding kalau dia melihat Mak Haji. Bagaimana menurut kalian ceritanya? Apakah kalian pernah mengalami hal yang sama atau memiliki cerita mistis lainnya?
boleh berbagi cerita ke kami, bisa email ke email di bawah ini yang kita cantumkan. Sekian dulu cerita aku, terima kasih atas waktunya, and see you the next video. Bye.